beritahukan oleh co-moderator. Silakan Teresa. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya ada komoderator untuk webinar hari ini. Saya mau menyampaikan beberapa pengumuman. Jadi, dalam webinar ini kami ingin melakukan donasi untuk Taman Baca di area Jawa Tengah. Lalu, selama nanti webinar berlangsung, kami mohon agar Bapak Ibu untuk menyalakan kamera supaya terlihat lebih sopan. Kemudian selama pembicara kami berbicara, mohon untuk mematikan audio. Nanti kami akan memberikan waktu untuk Anda berkomunikasi langsung dengan pembicara lewat sesi Q&A dan diskusi. Kemudian di akhir acara kami juga akan melakukan sesi dokumentasi. Jadi Bapak dan Ibu mohon jangan untuk meninggalkan webinar langsung. Lalu terakhir Bapak Ibu boleh boleh menulis pertanyaan di chat maupun secara langsung berbicara. Jadi Bapak dan Ibu boleh menyiapkan dulu pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti akan dijawab di sesi Q&A. Sekian pengumuman dari saya, Jeffrey. Terima kasih Teresa. Baiklah, sekarang kita akan langsung masuk ke topik webinar kami. Ini Bapak Ibu, kami perkenalkan pembicara kita hari ini, Bapak Eko Putranto. Halo, selamat sore Om Eko. Oke, terima kasih Jeffrey. Beliau adalah seorang praktisi anak berbakat dan berkebutuhan khususnya yang akan membawakan topik webinar ini. Nah, Om Eko, ini boleh jelasin sedikit nggak tentang apa itu praktisi anak berbakat dan berkebutuhan khusus? Oke, sebenarnya karena basic ilmu saya adalah S1 psikologi, jadi praktisi itu, jadi gini, lebih tepatnya sebenarnya saya adalah behavior therapist spesifikasinya. Jadi terapi perilaku. Jadi kita memodifikasi perilaku terhadap anak-anak yang dalam tanda kutip orang tua merasa bahwa anaknya bermasalah, sekolah merasa anaknya bermasalah. Jadi selama kurang lebih 20 tahun terakhir ini saya hampir setiap hari, terkecuali kemarin selama corona itu, setiap hari berhadapan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus dan anak-anak berbakat, gifted, dan anak-anak bermasalah yang lain. Itu seperti itu. Oke, masih baik. Masih Om Eko. Kita langsung masuk ke sesi utama webinarnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, saya mohon ditulis dan ditabung dulu melalui chat Zoom-nya ya. Baru dijawab di sesi Q&A di akhir-akhir. Jadi Pak Eko, topik kita ini passion. Jadi passion itu apa? Terus mengapa hal itu penting dalam kehidupan anak? Gitu? Gini, sebelum kita menginjak ke masalah-masalah hal yang sifatnya teoritis begitu ya, yeah. saya perlu sampaikan di sini bahwa kenapa topik ini diangkat gitu, karena saya yakin sekali di luar sana ada banyak orang tua dengan berbagai macam pertanyaan begitu. Jadi tema ini sebenarnya berangkat dari berbagai kasus dari tahun 2000 sampai 2020 ini yang sebenarnya kenapa ya kasus kok selalu berulang-ulang temanya itu dan itu aja. Loh ini 20 tahun loh. Sudah berjalan 20 tahun tapi dari tahun 2000 sampai tahun 2020 dengan anak-anak yang berbeda selalu pertanyaannya sama. Satu, pertanyaan-pertanyaan anak-anak dengan berbagai masalah di sekolah. Terus ada anak-anak yang prestasinya itu rendah, akademisnya rendah, nilai ini, nilai itu rendah dan sebagainya. Nah, itu biasanya anak-anak seperti itu. Jadi kasus-kasus yang saya tangani
biasanya berawal dari situ. Terus ada lagi anak yang cuma suka hal-hal tertentu tapi tidak menyukai hal-hal yang lain, gitu. Terus yang lebih parah lagi, anak saya nggak mau sekolah, gitu. Terus maunya maunya apa gitu. Orang tua merasa seperti itu. Nah, kegelisahan-kegelisahan semacam ini yang coba saya tawarkan bagaimana ini kok masalah 20 tahun sudah berjalan waktu yang tidak yang 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 panjang ya 20 tahun itu, tapi kok masalahnya kok ini gitu. Ini terus gitu loh. Terus ada yang lebih konyol lagi karena anak yang sudah agak-agak besar seperti kelas SMP atau SMA, anak yang tidak diterima di sekolahan favorit, gitu. Akhirnya dia hanya di sekolah yang tidak favorit. Itu kegelisahan orang tua itu juga. Terus bahkan ada anak yang sampai parahnya itu tadi, anakku mencintai cuman 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 suka hal-hal tertentu, tapi kok yang lain tidak, gitu. Nah, sedangkan di dalam pelajaran sekolah kan ada banyak mata pelajaran yang harus diikutin oleh anak saya, gitu. Keluhan-keluhan semacam itu sih, Jeffrey. Jadi kegelisahan itu makanya mendorong saya untuk kenapa tidak saya share aja ke yang lain pengalaman-pengalaman saya. Memang Gitu. udah masalah umum ya. Ya, masalah umum tapi selalu orang tua Iya. orang tua kesulitan untuk mencari jawaban. Gitu. Benar-benar. Iya, semacam itu. Jadi kalau boleh saya ingin berbicara sedikit, sebenarnya begini. Ada banyak anak di luar sana yang sebenarnya sudah terlanjur untuk dijustifikasi atau dilabeli macam-macam oleh lingkungannya, mungkin bahkan oleh orang tuanya sendiri, bahwa anakku ini nggak bisa ini, terus dia masa depannya mau jadi apa gitu kalau seperti itu terus gitu loh. Ada kasus lagi yang di kelas itu bisanya cuman tidur, nggak memperhatikan apa yang disampaikan oleh pengajar ngomong gitu loh. Terus nilainya juga jeblok. Kan masalah klasik kan kalau orang tua tuh setiap saat tolok ukur anaknya ini anak pintar atau tidak itu kan dari nilai akademis. Iya. Dari sekolah gitu loh. Nah, semacam itu sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara passion itu bahasa gampangnya aja ya. Saya kalau untuk bicara soal teoritis dan sebagainya, Anda bisa buka lah di Google. Google lebih pinter dari saya. Tapi yang jelas, yang pengen saya sampaikan adalah gini. Passion itu semacam talenta yang diberikan Tuhan, yang itu sifatnya menetap di anak. Dan terjadi secara konsisten. Gampangnya gini, anak saya itu sukanya hal-hal sesuatu yang apa. Nah, kalau itu dilakukan berulang-ulang oleh anak itu, ya itulah yang namanya passion. Gitu. Tapi kalau anak sekedar bisa, tetapi tidak dilakukan berulang-ulang, kita belum bisa membuat itu sebagai passion. Membuat kita tidak bisa mendefinisikan itu sebagai passion. Umpama anak saya gambarnya pinter, berarti dia bakatnya menggambar. Oke, kalau menurut saya dia cuma punya kepintaran menggambar, kepandaian menggambar. Tapi pertanyaannya, apakah menggambarnya itu dilakukan berulang-ulang dan di banyak tempat dan mendominasi perilakunya atau tidak? Nah, kalau itu mendominasi, ya kita bisa bilang bahwa kemungkinan ini passion dia. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya,
bagaimana dengan sekolah, sedangkan anak saya ini bisanya cuma gambar, umpama kasus saja. Nanti bisa diaplikasikan, anak saya bisanya cuma gambar, menyanyi, terus cuman ada yang parah lagi lompat-lompat doang. Iya. Sedangkan Sana sekolah, lari sini, lari. mintanya Begitu, banyak iya. hal gitu ya. Betul. Tetapi di sekolah kan itu tidak terakomodir, bahwa tuntutan sekolah itu biasanya ini ranking 1, 2, 3, 4, 5 adalah anak yang pinter di dalam bidang matematika, sains, Inggris, terus ilmu-ilmu pasti, gitu kan, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Nah, bagaimana dengan anak-anak ini? Gambar kan cuma hanya ada di pelajaran menggambar, pelajaran art, pelajaran seni. Tapi kan itu tidak bisa, tapi kan itu dengan dia bisa menggambar begitu kan, itu tidak, sekolah tidak bisa memberikan nilai yang, atau tidak bisa memberikan peringkat atau apalah namanya, sehingga sekolah biasanya memanggil orang tuanya. Jadi biasanya saya hadir itu setelah sekolah memanggil orang tua tentang kondisi anaknya, itu yang dianggap bermasalah. Nah, saya hadir di situ mendampingi orang tua itu sebagai klien saya, bahwa oke, kita dengarkan sekolah apa keluhannya. Setelah itu kita sudah selesai, saya belum memberikan solusi pada sekolah itu. Biasanya saya ada sesi sendiri private gitu dengan orang tuanya, bilang bahwa ini anaknya begini loh, gitu loh. Nah, jadi yang paling penting itu sebenarnya orang tua. Gitu. Setelah 20 tahun saya bekerja, sebenarnya yang paling penting adalah orang tua. Karena selalu ada jalan untuk mencapai sukses. Gitu. Nah, kembali lagi ke passion tadi. Nah, passion ini bisa kita jadikan sebagai, oke, saya mungkin terlalu abstrak kalau saya bilang passion. Oke, kita bakat aja deh. Bakat dan kemampuan. Sukanya dia apa? Nah, itu bahasa yang enak. Sukanya itu dia apa? Kalau sukanya menggambar tok, yang lain tidak bisa, yang lain males atau apa begitu, masa depan apa yang akan dilalui, yang akan bisa dicapai oleh anak saya gitu. Nah, jawaban saya simpel. Orang tua hanya wajib bersabar saja selama 12 tahun. Jadi dari kelas 1 SD sampai kelas 12, kelas 3 SMA. Selanjutnya, ya anak itu akan bisa mencari passionnya sendiri. Karena di dalam pendidikan tinggi itu kan biasanya spesifikasinya jelas kan ya. Kalau dia sekolah seni ya hanya bicara seni. Dan seninya pun bisa dipilah-pilah lagi. Ada seni murni, ada seni kriya, seni desain, dan sebagainya, banyak. Begitu juga dengan di anak-anak yang dia suka MIPA. Bahkan anak-anak yang suka MIPA pun bermasalah juga. Gitu loh. Banyak kasus yang saya tangani begitu, anak-anak yang matematikanya pinter, dan sebagainya, ilmu pastinya oke banget deh. Tapi dia bermasalah dengan perilakunya. Nah, itu. Jadi, tugas saya adalah sebenarnya, yang nanti akan saya share ke audiens adalah strategi orang tua sebenarnya. Gitu. Strategi orang tua, bagaimana cara kita menghadapi alam pendidikan Indonesia ini. Ngadepin tuntutan kurikulum sekolah gitu ya, Pak? Iya, karena untuk kurikulum saya dan orang tua tidak punya kemampuan apa-apa untuk merubah agar dibuat kurikulum yang sesuai dengan anak saya. Belum ada itu.
Tapi saya bisa membuatkan satu panduan untuk anak-anak tertentu, dan itu sifatnya individual. Jadi kayak IEP, Individual Education Plan. Itu sifatnya individu banget. Itu hanya bisa dipakai si A, tapi tidak bisa dipakai di B. Gitu. Nah, sedangkan di dalam kehidupan sekolah itu kan sifatnya klasikal. Ada anak buahnya di situ. Gitu kan. Nah, saya bisa memberikan itu, dan asal itu tadi, saya dan orang tua itu sebenarnya cuma mengharapkan sekolah, kerjasama sekolah untuk bisa welcome gitu. Kita sama-sama belajar dengan kasus anak-anak kita ini gitu loh. Dan kalau pertanyaan lanjutannya, terus bagaimana Om dengan sekolah selama ini yang Om tangani? Rata-rata sekolah-sekolah yang punya standar tinggi, yang sudah mencap dirinya sebagai sekolah favorit atau sekolah yang wow gitu, itu dambaan setiap insan sekolah, nggak mau. Dia hanya bisa bilang, ini sistem kami, ini cara kami. Gitu. Kalau Bapak ikut, ya silahkan. Kalau nggak mau, ya silahkan saja keluar gitu. Nah, akhirnya saya bersama orang tua ada dua strategi. Kita mau tetap di situ, atau kita mau out dari situ. Bahkan kita tidak sekolah pun di lembaga formal, saya pun pernah mengalami, dan sekarang yang pernah kemarin saya ceritakan sama Jeffrey, begitu juga. Bahkan saya punya loh klien yang dari kecil saya dampingi, nggak punya ijazah formal. SD, SMP, SMA, nggak punya. Maksudnya dia tidak pernah betah lama di sekolah-sekolah yang tertentu, yang mainstream. SD mana, SMP mana, gitu, itu belum pernah. Tapi sekarang, yaitu, dia di Melbourne, udah tahun ketiga, kalau nggak tahun keempat. Besok udah lulus. Prestasinya, wow. Langsung spesialisasi ya? Iya. Nah, pertanyaannya, kalau saya mau berkaca, kita mau flashback lagi, saya mau flashback lagi dengan kasus anak ini, gitu loh. 10 tahun lalu, 12 tahun lalu, saya dengan orang tuanya, yang orang tuanya nangis-nangis, tolong dong anak saya dinaikin. Itu gara-gara saya, saya tidak merekomendasi sekolah untuk tidak menaikkan kelas, tapi sekolah merasa ini anak tidak di bawah KKM, jadi harus tidak naik kelas, gitu kan? Gitu. Saya pengen itu ajak si anak ini loh, anakmu yang dulu kamu sia-siain, itu sekolah terkenal loh, ada di Jakarta, yang top lah pokoknya. Itu akhirnya ya udah kita mundur aja. Nah, strategi-strategi itu yang saya pengen share ke orang tua, bahwa sebenarnya ada banyak jalan kita mengantarkan anak kita itu menuju masa depannya sesuai passion-nya, yang ujung-ujungnya anak itu bisa mencari sumber penghasilan, cari duit dari apa yang dia suka. Nah, kalau sudah begitu, berapapun hasil yang didapat oleh anak, happy kan anak itu. Jadi goal-nya adalah happy. Gitu. Seperti itu, Jeffrey. Ya. Oke. Itu terus, ya kan sih lebih, tadi kan kamu bilang kalau tiap anak itu pasti cara ngadepinnya beda-beda ya. Jadi coba saya pakai contoh kasus gitu. Kalau misalnya, nah itu, coba bayangin saya bermasalah misalnya di sekolah, di SD nilainya kurang, terus orang tuanya tiap kelas tiap tahun dipanggil gitu sama gurunya. Tapi saya ada passion, meskipun mungkin saya waktu itu saya juga nggak tahu ya, tapi saya tahu aja saya suka gitu ngelakuin. Saya seneng gambar. Bergambar gitu. Nah itu kalau orang tua saya bisa tahu itu gimana cara mereka membekali passion saya itu tuh? Nah, gini,
yang pengen saya pegang dulu adalah orang tua. Saya dengan orang tua menyatukan visi ini. Bu, anak ibu ini begini, 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 begini. Nah, ibu, saya punya planning, anak itu harus kita beginikan loh. Gini, 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 gini. Orang tua setuju, oke. Nah, itu dulu. Terus yang kedua, tentang anak tadi. Gitu kan, Jeffrey kecil umpamanya, saya bicara. Terus, yang paling penting, yang saya tekankan pada orang tua, itu adalah, dan anak, adalah, yang penting semua tanggung jawab yang dibebankan oleh sekolah, tugas-tugas, dan lain sebagainya, itu Jeffrey kerjakan. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau saya tidak bisa mengerjakan? Kerjakan semampumu. Gitu. Kerjakan semampumu. Yang penting kamu mengerjakan. Itulah yang namanya tanggung jawab. Ini ke perilaku ya. Belum ke prestasi itu. Prestasi saya tidak mau membahas ini. Kan cenderung Jeffrey kan umpama Jeffrey tidak suka matematika. Iya, misalnya. Iya kan? Ya kita mau digenjot kayak apa? Ya mentoknya matematika di sini sampai level ini aja gitu loh. Mungkin sampai level 7 atau mungkin sampai level 6 atau mungkin sampai level 4 gitu loh. Tapi saya meyakinkan orang tua bahwa yang penting ibu dan saya itu tahu bahwa kuatnya anak ini adalah menggambar, tadi kan disampaikan, menggambar. Ya sudah, di luar sekolah, kita perkuat bakat itu dengan cara apapun lah, menyediakan kertas 1 rem yang gede gini, habisin dah ini kalau mau dihabisin, mau gambar coret-coret, di sini loh tempatmu. Tapi kalau sudah di sekolah, turuti aja apa maunya sekolah. Gitu. Toh, dalam hati kecil kami, saya dan orang tua, itu cukup tahu bahwa kamu passionnya bukan di matematika. Tapi kan saya tidak bisa ngomong begitu sama Jeffrey kecil. Maksudnya, udah Jeffrey, saya tahu kok kamu nggak suka matematika. Jadi nggak apa-apa, kamu nggak ngerjain matematika. Oh ya jangan. Kalau begitu anak akan dapat peluru, seenaknya gitu loh. Tetap anak kita push untuk ngerjakan matematika sampai mentok. Sampai nangis-nangis pun juga ya kita cukup menenangkan aja biar bahwa kamu nggak sendiri loh ngerjain ini, ditemenin kamu, udah nggak apa-apa. Tugas semua harus dikerjakan. Aturan-aturan sekolah harus dijalani. Dan biasanya di dalam perjalanannya dari kelas 1 SD sampai kelas 6, kelas 8 itu biasanya kita akan sering dipanggil ke sekolah sama orang tua, sama sekolah yang bercerita tentang mengeluh ceritanya, mengeluh tentang anaknya ini begini. Nah, saya sama orang tua itu biasanya begini, udahlah Bu, di Bapak Ibu kita ikutin aja apa maunya sekolah. Udah kita dengerin, kita kita terima memang kondisi anak kita begitu. Gitu. Bisanya tidur kalau pelajaran ini tidur. Yang penting kalau tidur ya dimarahin aja sama guru. Silahkan Bapak dan Ibu guru, anak saya dapat punishment apa, dapat reward apa, kami percaya bahwa Anda tidak melakukan yang di luar batas, itu saja. Silahkan tegakkan disiplin pada anak saya. Itu tanggung jawab. Nah, di belakang layar saya sama orang tuanya, apapun permasalahannya anak biasanya akan nangis, "Mami, help me," kan gitu kan. Aku dihukum sama guru gini. Orang tua cukup jawab aja bahwa, "Oke, berarti kamu besok jangan begitu lagi. Aku kan udah mengerjakan tapi kok nggak bisa-bisa," gitu. Nah, dalam hati kita udah bilang bahwa, "Oh, aku ngerti kok kamu memang nggak suka. Nah, oke, ini kertas 1 rem, sudah sono gambar aja sudah sono." Nah, itu yang cara kerja seperti itu yang saya lakukan. Tapi bahwa semua tugas sekolah, anak harus mengerjakan. Bahwa berapapun prestasinya, saya hanya menuntut KKM tinggian dikit.
Tapi begitu sekolah bilang, oh nggak bisa Pak, anak Bapak harus tinggal kelas. Saya akan sampaikan ke sekolah bahwa bisa nggak Pak dipertimbangkan untuk anak ini naik kelas gitu kan. Karena kalau tidak naik kelas, dampaknya malah lebih sulit lagi. Dampaknya lebih parah lagi. Gitu. Nah, kalau sekolah tetap tidak mau dan orang sekolah tetap kekeh dengan itunya, ya terpaksa kita mengalah. Kita mencari jalan lain, bisa dengan di sekolah-sekolah yang lain gitu. Tapi saya tetap memberikan pemahaman dan kekuatan pada orang tua itu untuk bahwa kita harus yakin bahwa anak kita itu punya masa depan dengan passion-nya. Gitu. Gitu. Iya. Nah, dalam perkembangannya kadangkala orang tua itu biasalah, orang tua dengan segala permasalahannya, biasanya orang tua itu gini, Jeffrey, orang tua itu seringkali saat ini dia kuat, gitu loh. Di satu sisi dia galau juga, walaupun kita sudah konsul berkali-kali dengan orang tua, Ibu, kita harus kuat ya Bu ya, anak kita begini, udahlah, ini anugerah. Kita pokoknya yang penting kita tahu di mana masa depan anak ini. Tapi kadang-kala orang tua goyah juga pada saat sekolah udah manggil, itu ya udah mereka goyah. Dan saya tidak bisa menyalahkan orang tua, Jeffrey. Karena memang harus diakui, di masyarakat perkotaan, kalau di masyarakat pedesaan harus bersyukur ini, kondisi ini. Kalau di masyarakat perkotaan, lingkungan anak itu hanya 2, rumah dan sekolah. Nah, kalau di rumah, orang tua merasa sudah memberikan semuanya. Bahwa kalau di rumah anak saya tidak punya permasalahan apa-apa, Pak. Dia anak manis, dia nurut, dia ini, dia itu yang baik-baik. Karena kalau ukur penilaiannya orang tua, gitu. Begitu anak ini nyemplung di sekolah itu kalau menurut saya adalah satu-satunya lembaga yang sekarang ini masih saya anggap fair untuk menilai anak. Akhirnya tolok ukur yang di standar di sekolah ini, anak Bapak ternyata tidak memenuhi. Anak Bapak sering tidur, anak Bapak sering lalai mengerjakan, anak Bapak sering anu. Nah, itu nanti kita gali di situ. Apakah benar ini hanya masalah anak tidak tersalurkan passion? Bisa jadi anaknya memang ada masalah dengan psikisnya, dengan konsentrasinya, dengan fokusnya. Oh, jangan-jangan anak saya disleksia, jangan-jangan anak saya Nah, itu perlu penelitian lagi. Oh, jangan-jangan, oh ternyata anak saya learning disability, atau jangan-jangan yang lebih parah lagi, oh dia ternyata anak saya anak yang gifted, anak saya PDD, Pervasive Developmental Disorder, atau bahkan yang lebih parah anak saya autism atau apa gitu. Tapi ada kondisi gitu ya. Iya. Iya. Jadi gini, jangan-jangan kondisi yang terjadi sekolah itu penilaiannya fair, gitu. Tapi jadi dari keluhan-keluhan sekolah, anak Bapak begini, kita percaya memang itu kondisinya kalau di sekolah, gitu aja. Nah dari permasalahan itu kan kita bisa mencari strategi. Kita lihat dulu anaknya, apakah memang itu hanya sekedar anak malas atau tidak disertai dengan diagnosa-diagnosa atau gejala-gejala patologis lain gitu yang berkaitan dengan itu. Jangan-jangan gangguan konsentrasi, jangan-jangan PDD, jangan-jangan banyaklah. Tapi apapun kondisinya tetap saya masih meyakini ada. Dan saya ngomong ini juga bukan hanya omong kosong. Saya sudah ada buktinya banyak. Gitu loh. Banyak banget bukti yang saya bisa share ke semua bahwa tapi
kan saya kerjanya karena saya private, jadi saya harus menjaga kerahasiaan mereka. Tapi yang jelas banyak anak yang sekarang sudah mulai, ada yang sudah di posisinya dan dia happy, ada yang mulai ke arah itu. Gitu. Jadi apa yang saya sampaikan bukan sekedar teori dan hal-hal yang omong kosong seperti orang jualan obat, ya memang saya sudah melakukan itu. Gitu. Makanya kalau kita kalau kita mau di luar rel pembicaraan ini, makanya saya sebenarnya kurang sepakat dengan sekolah favorit, sekolah tidak favorit, atau penggolongan salah satu prasyarat anak masuk ke sekolah favorit adalah nilai NEM. Gitu. Saya sangat tidak sepakat dengan itu. Seperti itu. Itu sih, Chef. Oke, Om. So, tadi Om udah ini ya, kasih contoh masalah-masalah anak di rumah atau di sekolah gitu ya, kayak tadi. Kalau saya misalnya juga bisa dibayangin, saya di kelas tuh suka tidur, nggak perhatiin guru, nggak perhatiin pelajaran. Terus di rumah suka males, nggak ngerjain PR atau ya itu kerjanya gambar mulu, tapi buku pelajaran nggak pernah disentuh gitu. Itu kalau kasus gitu misalnya itu orang tuanya tuh, orang tua bisa ngelakuin apa tuh? Yang penting kalau soal buku tidak pernah disentuh, ya karena memang dia nggak minat terhadap itu buku. Yang dia minatin adalah itu, fokusnya hanya di gambar. Pertanyaan berikutnya, jadi nggak apa-apa dia tidak mau menyentuh buku. Ya enggak, dia harus mengerjakan tugas. Apapun itu bentuknya, ya dia harus mengerjakan tugas. Itu yang namanya tanggung jawab. Jadi kita bukan hanya memelihara passionnya dia, tapi kita memberikan tanggung jawab juga pada dia. Itu anak itu lama-lama dia nggak ngerti kok kalau dia itu sudah melakukan tanggung jawab. Yang dia tahu adalah ini kebiasaan saya. Contoh begini, kebiasaan saya itu kalau saya sama mami saya harus mengerjakan PR. Saya jam sekian sampai jam sekian saya harus belajar, saya harus ini, saya harus membaca buku, saya harus mengulang gitu. Dia nggak ngerti, tapi orang lain melihat bahwa anakmu kok bertanggung jawab banget ya, asik banget anakmu gitu. Dan kita nanya ke anak itu nggak tahu tanggung jawab sebenarnya. Kriteria definisi tanggung jawab dia nggak tahu. Yang dia tahu adalah kebiasaan. Nah itu pula yang harus dilakukan. Nggak boleh lah namanya anak kita biarkan untuk tidak mengerjakan tugas sekolah. Nah kalau di sekolah, nah ini beda kasus, beda solusi, beda jawaban. Kalau di sekolah anak maunya tidur aja, nggak mau dengerin. Ya silakan aja guru marah, jelas dong, tegur aja, gitu. Ditegur aja, kasih hukuman silahkan saja. Sambil kita bisa terima, kita sebagai orang tua kita bisa terima bahwa itu anak harus dapat panis, walaupun dibentak. Panis itu bukan hanya disetrap atau apa, tidak ya. Tapi yang sebenarnya, bangun, dengerin ini dan sebagainya, terus diomelin lah, ditegur, itu juga punishment itu namanya. Sambil kita di belakang kita sambil mencari anak ini delosor-delosornya atau tiduran di sekolah ini kenapa? Apakah karena faktor malas saja? Karena seringkali anak-anak itu yang sering tidur di sekolah, terus sering delosor di meja dan sebagainya itu karena permasalahan sensori. Nah, ini kan beda lagi. Sensori integrasi dysfunction namanya kalau dalam psikologi. Gitu. Ini ada masalah hambatan-hambatan sensori, jadi bukan hanya sekedar masalah psikologis aja. Nah, kalau soal itu ya kita carikan ahli yang lain ada dalam menangani untuk melatih sensori-sensorinya. Kalau kita bicara sensori lagi, kita lebih dalam lagi. Biasanya anak-anak yang suka tiduran, delosor, dan
kayak kalau lihat bangku itu udah kayak lihat kapuk aja, pengennya tidur rebahan aja. Biasanya anak-anak semacam ini punya hambatan di itu tadi, proprioseptif dan sebagainya. Terus ada hambatan di banyak lah. Setiap anak berbeda-beda gitu. Ya, Jadi apakah ini kasusnya cuma satu atau ada hambatan sensori? Tapi biasanya kalau kita detail nggak satu gitu. Jadi kita harus pilah-pilah banget. Harus kita apa ya? Kita petani, kita apa kita urai gitu. Oke. Gitu, nah Jeff. ini coba ada contoh kasus yang lebih lengkap nih. Ini Iya. ya masalahnya sama kayak yang udah sering-sering kejadian, misalnya anak kelas SD, kelas 4. Tuh, dia sering bolos, terus nilainya pas-pasan, di kelas nggak tidur, suka dia marahin sama gurunya, terus tugas nggak ngumpul. Terus kan kalau sekolah kan sekarang udah ada guru bimbingan konseling ya, Oh iya. buat bantu anak. Nah ini guru bimbing konselingnya juga udah nyerah. Iya, Tapi anaknya ada bagus satu pelajaran, dia bagusnya di pelajaran olahraga doang. Oke. Nah itu kalau untuk solusi buat kasus seperti ini gimana tuh? Nah, Terus passionnya itu berdampaknya bisa bagus nggak tuh buat masa depan dia? nah, kita harus memetakan masalahnya dulu nih, Jeffrey. Jadi ada anak 4 SD, terus pas-pasan, ya. Terus tadi sukanya apa? Apa? Tadi kesukaan anak itu apa? Olahraga. Olahraga, oke. Oke. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa kecerdasan itu menurut penelitian-penelitian yang terakhir, yang akhir-akhir ini, tahun-tahun 2000-an lah, itu penelitian itu sebenarnya kecerdasan itu ada 7, dan itu bisa bertambah seiring dengan perkembangan zaman. Gitu. Sedangkan kita, zaman saya dulu sekolah, kecerdasan itu ya ditentukan dari tes IQ. Gitu. Artinya, tes IQ yang tinggi, sedang, standar, itu menggambarkan kecerdasan anak itu. Dan menurut saya, dan saya setuju dengan penelitian-penelitian itu, walaupun secara psikologi, alat-alat tesnya juga masih perlu diuji validitasnya. Tetapi saya setuju itu bahwa ternyata kecerdasan bukan hanya 1, tetapi ada 7. Dan ini bisa bertambah nanti 9. Di situ, ya itu yang namanya multiple intelligences. Pertanyaannya kan begini, jadi bagaimana dengan anak yang tadi sukanya cuma olahraga? Nah, di dalam ketujuh kecerdasan itu, multiple intelligences, salah satunya adalah ada kecerdasan kinestetik motorik. Kinestetik motorik itu anak ini mahir banget untuk gerak badan, olah badan. Untuk anak-anak seusianya mungkin lompat dari satu kursi ke kursi yang lain, meja ke meja yang lain, tidak secanggih dia, kayak parkur gitu. Anak seumur itu sudah bisa. Nah, pertanyaannya, karena anak itu sudah sekolah, yang balik lagi tadi sama seperti kasus apa yang tadi saya uraikan di atas, bahwa saya akan pegang dulu orang tuanya. Saya akan tawarkan solusinya adalah mau tetap di situ dengan segala risiko, maksudnya di situ itu, di sekolah itu, atau kita out saja dari situ, dari sekolah itu. Karena dua-duanya tetap punya syarat-syarat tertentu ya. Artinya kalau kita out, kita mencarikan tempat yang pas buat anak ini sesuai dengan itu tadi, atau kita tetap di situ
Karena kalau kita tetap di situ, ya kita tawarkan dengan gurunya sanggup nggak? Bisa nggak bekerja sama dengan kita? Gitu. Kalau bisa, ya sudah, gurunya lakukan. Karena bagi saya, guru itu yang paling terutama untuk anak-anak. Guru itu modal paling utama adalah kesabaran. Yang kedua, mau belajar. Guru itu ngerti atau tidak, pinter atau tidak, itu bisa dilatih. Tapi kalau kesabaran dan mau belajar atau open-minded, mau penerima saran-saran, itu sesuatu yang lebih sulit untuk dipelajari, untuk belajar lebih lama lah. Tapi kalau sekedar guru itu supaya pinter nangani anak-anak bermasalah, itu lebih mudah diajari. Yang sulit bagi kita orang tua itu adalah kalau guru udah nggak sabar, ngeblok aja pikirannya, saya nggak sanggup, Bu. Gitu. Nah, kalau tetap di situ, orang tua dan sekolah berkoordinasi. Gitu. Dengan kondisi anak, kita sampaikan nanti, apakah anak ini karena ada faktor sensorinya yang bermasalah, apakah anak ini ada masalah dengan multisensory developmental disorder-nya, atau apalah, itu perlu pembahasan lagi. Atau kita keluar, pindah ke sekolah lain yang lebih humble dengan anak itu, kalau nggak bisa juga, ya udah homeschooling. Gitu. Karena saya sudah membuktikan bahwa anak tidak sekolah formal hanya dengan modal kejar paket ya, kejar paket A, paket B, paket C, anak itu bisa sukses, gitu. Dan pengalaman saya dengan salah satu anak yang saya pegang, dia berangkat ke Melbourne juga pakai paket kok, paket C, nggak pakai anu. Bahkan banyak kan sekarang anak-anak mahasiswa yang sudah masuk di UI ternyata dia lulusan paket C, gitu. Dia bukan sekolah formal. Nah artinya kan kalau sudah di situ kan masa depan itu kan mengalir aja kan akhirnya. Terus antara passion dia sama antara bakat dia sama jurusan yang dia ambil itu kan sejalan. Tinggal melanjutkan aja. Ya dia lulus jadi itu tinggal bekerja sendiri atau kerja di perusahaan orang, itu kan sudah ada jalannya. Nah pertanyaannya kan ini anak masih kelas 4 yang masih jauh sekali jangkauannya. Nah orang tua ya harus sabar. Sekali lagi, kesabaran orang tua itu diuji sampai kelas 12. Diujinya bagaimana ya? Diujinya dengan distraksi tadi. Mungkin diomongin sama orang tua yang lain. Anakku bisa begini dong, anakmu bisa apa? Gitu. Anakku pinter dong, kemarin ikut lomba ini juara itu, juara anu. Anakmu kok cuman begitu-gitu aja. Jadi dibanding-bandingin gitu ya. Ya, itu distraksi yang paling klasik di antara ibu-ibu. Terus di sekolah juga begitu. Gitu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, ya distraksi seperti itu kan yang biasanya bikin orang tua akhirnya galau gitu loh. Nanti meleng lagi, nangis lagi, Pak gimana sih anakku kok begini, dianggap begini. Loh padahal kemarin kita udah discuss masalah ini, kita udah konsul masalah ini, tapi distract lagi. Gitu loh. Ya, seperti itu, Tapi yang penting satu, anaknya happy. Yeah. Karena dari semua tema yang kita bicarakan tadi, goalnya adalah anak happy. Happy-nya di mana? Ya disitulah passion akan bisa ditemukan. Oke deh. Gitu. Om Eko, itu sekian dulu ya dari sesi utama ini. Kemudian kami persilakan tamu undangan dari Yayasan Taman Baca dan Budaya Cetek Geni
untuk memberikan sharing pengalaman mereka dengan anak-anak di sana. Silakan. Jadi di sini yang dari Cetik Geni ada Nurul Damayanti, ada akun Cetik Geni, dan juga ada akun Rita. Jadi siapa salah satu yang akan mewakilkan untuk membicarakan, menjelaskan mengenai Taman Baca dan Budaya Cetik Geni, dan bagaimana kegiatannya selama di Cetik Geni, juga perkembangan anak-anak di Cetik Geni. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Baik, kita jadi untuk perwakilan Cetik ini dimulai dari Nurul Damayanti dulu, dan nanti baru akan dilanjut sama Bunda Rita ya. Terima kasih ya. Baik, Tias, terima kasih. Sorry, Dama, suaranya di-unmute dulu. Sorry. Halo semuanya, selamat sore, salam kenal. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Saya Dama, saya adalah salah satu relawan di Cetek Geni, Taman Baca dan Budaya Cetek Geni, dan kebetulan saya juga sedang ada di Perpus Cetek Geni. Jadi di Cetek Geni itu kegiatannya kita banyak berkomunikasi sama anak-anak, kita membimbing anak-anak, kita mencoba untuk menggali potensi yang ada di anak-anak itu seperti apa, kita mencoba memfasilitasi yang awalnya melalui buku, kemudian anak-anak mulai terlihat ketika kita berikan kegiatan-kegiatan lain seperti menari, seperti menanam, dan kegiatan yang lain. Dan dari beberapa kegiatan itu bisa terlihat passion-passion anak yang ada, bakat-bakat anak mulai terlihat dari nari, dari menanam, dan mereka selalu antusias dengan setiap kegiatan yang telah diberikan. Dan sejauh ini perkembangan anak juga sangat terlihat ya. Ya, dari anak mulai memiliki rasa empati, memiliki rasa tanggung jawab, dan memiliki rasa memiliki itu sendiri gitu. Kita berikan juga misal diberikan tugas apa, mereka selalu mengerjakan tugas itu dengan baik seperti itu. Di Cetik Geni ada kegiatan apa aja sih, Kak? Gitu. Mungkin teman-teman di sini atau Bapak Ibu di sini kan belum tahu Cetik Geni seperti apa dan daerahnya di mana. Terus anak-anak keunikannya seperti apa? Ya, jadi di Cetik Geni itu ada di Desa Kapuan, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatannya setiap hari Minggu itu rutin, anak-anak datang untuk membaca. Kita berikan fasilitas buku untuk anak-anak, dan itu buku-buku dari donatur. Kemudian selain ada taman baca, kita juga ada program pemberdayaan wanita. Mungkin nanti akan lebih lanjut dibahas oleh Bunda Rita. Nah, setiap anak-anak datang itu mereka diwajibkan untuk membaca 1 jam itu untuk membaca dan storytelling, menceritakan kembali buku yang telah mereka baca. Jadi sejauh mana kita bisa tahu buku yang mereka baca itu, sejauh mana mereka bisa memahami buku tersebut, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Dama. Selanjutnya Bunda Rita sebagai founder Cetik Geni mungkin lebih detail menjelaskan Taman Baca dan Budaya Cetik Geni dan bagaimana anak-anak disangkutkan dengan topik kita webinar kali ini, yaitu tentang potensi anak. Belum.
Oke, selamat sore semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu sama Sore, Bu. generasi muda ya yang peduli sama lingkungannya, karena anak-anak adalah elemen penting, karena dia adalah fondasi yang nantinya itu menerima tongkat estafet generasi sebelumnya. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, bahwa sebenarnya Cetik Geni ini adalah komunitas yang mencoba, kekuatan kecil yang mencoba untuk membantu anak-anak. Mungkin juga banyak keluhan-keluhan orang tua bahwa passion anak, talenta anak, potensi anak, atau konsentrasi anak yang tidak baik gitu. Nah, kita mencoba itu. Nah, yang kita lakukan itu seperti yang tadi juga disampaikan oleh Kak Dama, salah satu dari relawan Cetik Geni, kita melakukan sesuatu yang sederhana. Kita bermula melakukan kegiatan fokus ke taman baca. Berjalannya waktu, dari pengalaman saya berpikir bahwa anak-anak sulit sekali dipisahkan dari peran ibu. Nah, disitulah makanya kami juga mencoba untuk pendekatan yang intens dengan ibu. Jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Eko, bahwa peran orang tua itu sangat besar. Jadi anak-anak kita fokus ke anak-anak, tanpa kita bicara orang tua itu tidak mungkin. Khususnya juga ibu-ibu, karena ibu-ibu paling dekat dengan anak-anak, yang mampu melihat setiap saat perkembangan anaknya. Nah, untuk UKM itu sebenarnya adalah salah satu bagian cara untuk dari kami supaya ada keterlibatan yang besar ibu untuk membentuk anaknya melalui apa yang dia lakukan untuk anaknya. Jadi kami melakukan bimbingan sama pelatihan-pelatihan, juga bisnis yang bisa dilakukan ibu-ibu, hasilnya nanti untuk taman baca dan juga anak-anaknya di rumah. Jadi ada dua, anak-anak psikologis dan anak-anak biologis. Sementara ibu-ibu juga selain dia peduli dengan anak biologis, pastinya dia juga peduli dengan anak-anak psikologis. Anak-anak psikologis adalah anak-anak, semua anak yang ada di lingkungannya. Nah, disitulah saya berpikir bahwa apa yang dilakukan ibu, proses atau upaya yang dilakukan ibu sangat besar dilihat oleh anak. Mungkin juga prosesnya melibatkan anak, umpamanya dia berbisnis warung kecil-kecilan atau membuat kue di rumah, anak mulai diajak untuk ini loh, aku melakukan sesuatu untuk kita menata hidup lebih baik ke depan, untuk hidupmu yang lebih baik ke depan. Itu juga salah satu memengertikan anak, dia akan semakin peduli, dia juga akan sangat aware dengan upaya yang dilakukan ibu. Nah, kalau untuk taman baca ini, yang kami lakukan anak-anak di situ adalah membaca. Sebenarnya fokus paling utama adalah membaca. Jadi 1 jam pertama kita selalu berbicara bahwa anak-anak selalu harus membaca dulu. Ada suatu pemaksaan yang mungkin pandangan orang bahwa anakku nggak suka membaca. Menurut saya sangat tidak mungkin seperti itu. Anak-anak itu adalah sesuatu yang masih polos. Kita perlu memperkenalkan dia dengan sesuatu yang positif pastinya. Nah, membaca itu menjadi salah satu itu. Saya berpikir bahwa membaca itu juga menjadi suatu cara fokus untuk menghindarkan anak yang terlalu
ada ketergantungan dengan gadget. Jadi gadget itu juga ada plus minusnya ya. Saya juga sebenarnya juga ada pertanyaan besar di dalam masalah gadget ini, apalagi sekarang ini sistem pendidikan itu mengharuskan anak untuk memakai sistem daring yang harus memakai gadget. Nah, di sini peran ibu-ibu jauh lebih besar lagi karena kita tidak mungkin melarang mereka untuk memakai gadget. Tapi yang perlu dipahami oleh orang tua adalah pendampingan yang intens itu adalah perlu. Karena sekarang kita tidak bisa lepas kontrol karena anak-anak juga tidak bisa masih belum bisa memilah-milah mana yang seharusnya dia ikuti atau dia buka situs-situsnya atau apa seperti itulah. Nah, peran ibu di sini sangat besar. Kenapa saya berpikir gadget itu tidak begitu cocok untuk anak-anak? Karena seperti mematikan imajinasi, seperti mematikan segala hal. Jadi gadget itu menginstankan segala hal. Jadi membuka apa yang mereka tidak tahu, mereka tinggal mengetik keywordnya apa, akan keluar. Gitu. Beda dengan mungkin anak-anak seumuran saya dulu. Nah, untuk mendapatkan informasi tertentu, dia harus cari tahu, harus kepo, harus mungkin pamannya ke sawah itu ketemu dengan siput, ngapain ya? Nah, seperti itu. Perlu suasana-suasana itu juga mulai dihadirkan kembali. Makanya itu yang dilakukan oleh Cetek Geni. Jadi, untuk melihat passion, salah satu yang kita lakukan adalah kita membuka banyak hal, banyak aktivitas. Jadi ada menari, ada menanam, ada memasak gitu. Jadi kita akan bisa melihat anak-anak ini passionnya di mana. Nah, komunikasi di setiap kegiatan, komunikasi itu menurut saya sangat penting. Jadi bagaimana kita bisa memahami anak, kita bisa mendalami imajinasi atau pikiran anak, ala-ala anak. Itu kalau hasil dari komunikasi. Nah, mungkin itu juga perlu dilakukan. Saya juga berharapnya di setiap desa, jadi di setiap desa kalau dilakukan seperti yang dilakukan oleh Cetek Geni, saya rasa juga itu akan sangat membantu. Jadi anak di sini pengaruhnya bukan hanya pengaruh lingkungan sekolah, tapi yang paling besar karena sekolah itu paling umpamanya dia sekolah secara langsung. Dia mungkin cuma 5-8 jam dia sekolah. Selebihnya dia di rumah. Di situ ada peran orang tua, ada peran saudara, ada peran lingkungan, ada penggerak atau siapapun yang ada di sekitarnya. Nah, itu sangat penting. Kalau kita menyamakan misi yang seperti tadi Pak Eko sampaikan, menyamakan misi itu awal dari sesuatu yang penting yang kita harus lakukan. Nah, disitulah kalau sudah sama persepsi, sama misi, sama visinya, kita akan jauh lebih mudah untuk sama-sama mempunyai rasa memiliki, kita mendidik anak-anak kita, anak-anak psikologis, bukan cuma anak-anak biologis. Nah, begitu saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke. Terima kasih Bu Rita dan kepada teman-teman dari Yayasan Cetek Geni sharing pengalamannya. Kemudian kami langsung masuk ke sesi Q&A. Oke, kita lihat pertanyaan-pertanyaannya. Maaf, boleh saya tambahkan sedikit? Oh, boleh, silakan Bu. Cetek Geni ini kan berjalan hampir 3 tahun ini. Jadi di sini pun di forum ini juga ada dari sekolah rakyat. Mungkin sekolah rakyat juga ada dari yang baru, anget-angetnya baru kemarin itu muncul dari namanya Sapu Sodo. Jadi ada beberapa komunitas yang akhirnya kami pererat. Jadi kami mempunyai forum bersama.
Jadi intinya gini, pekerjaan yang kita lakukan ini sangat rentan kita down menghadapi masyarakat mungkin yang tidak belum memahami gitu ya, atau banyaklah permasalahan kendala-kendala gitu. Nah, kolaborasi atau forum bersama ini sangat membantu saya pikir gitu. Jadi ada beberapa komunitas yang akan rutin terus bertemu dan kita akan saling support. Umpama sekolah rakyat butuh buku-buku kita akan kirimkan ke mereka atau sebaliknya. Jadi kami berpikir dari buku-buku yang kita dapat itu anak-anak yang lain itu akan bisa membaca bersama dan akan keegoisan dari komunitas itu akan hilang. Jadi kita merasa bersama bahwa semua anak-anak kita bukan berkibar dengan bendera kita sendiri karena kita pendamping. Kita fokus yang berkibar nanti adalah bendera anak-anak, bukan bendera kita sendiri. Jadi kita saling bekerja sama, menguatkan seperti itu. Monggo moderator. Terima kasih Bu Rita. Kemudian untuk di sesi Q&A-nya kita langsung mulai ke pertanyaan pertama saja. Oke, jadi Assalamualaikum. Ini ada Bu Srihaya dari KB Angkara Merak bertanya. Bagaimana kami mendidik anak-anak kami untuk menstimulasi berbagai perkembangannya kalau orang tuanya kurang mendukung? Nah, gini, ini ada dua variabel kan. Satu, gurunya harus bagaimana. Yang kedua, kondisi orang tua. Ya kan? Nah, sekarang kita bicara satu-satu nih. Pertama, kondisi guru. Kondisi guru, saya harus bagaimana? Kalau untuk guru setingkat apapun lah. Tapi untuk setingkat PAUD dan KBTK, itu sebenarnya guru yang paling sulit kalau bagi saya. Gitu. Paling sulit, paling besar tantangannya, paling apa ya? Seharusnya orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan hebat, gitu loh. Dan guru yang mau mengajar PAUD selama berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun itu, waduh, perlu diacungi jempol kesabarannya. Tapi yang jelas, saya yakin sih, modal utama untuk guru dalam menghadapi berbagai macam kasus anak itu satu, memang harus kesabaran. Itu kunci mutlak yang harus dipunya. Kalau soal kemampuan, banyak cara. Ibu bisa sharing dengan orang yang lebih tahu. Ibu bisa bisa ikut pelatihan ini itu gitu. Nah, kalau saya ada beberapa kali pernah diminta tolong oleh guru-guru begitu. Ya, saya bantu mereka, saya datang ke sekolah, mana sih yang bermasalah gitu kan. Begitu ditunjukin satu anak, itu gitu kan. Karena orang tuanya gini, oke, kita nggak ngomongin orang tua dulu, kita ngomongin anak aja dulu yang ada di depan kita. Ini Pak, masalahnya begini. Nah, saya biasanya memandu guru itu, Bu, tolong begini kan. Nah, terus kalau guru nggak saya kasih contoh, saya handle gitu, gini loh Bu caranya. Tapi yang paling penting adalah satu, kesabaran. Terus yang kedua, cara menanganinya tetap harus fisik. Harus fisik itu misalnya ya harus dipegang, kontak fisik, harus, kita tidak bisa cuman ngasih petuah-petuah begini, nggak bisa kalau untuk anak-anak PAUD gitu. Kita harus pegang badannya, kita dorong, atau bahkan kalau anaknya marah dan sebagainya, ya kita ada trik-trik sendiri. Tapi kuncinya harus satu, aman, safe. Artinya safe anaknya itu. Anaknya tidak terluka, anaknya aman gitu, tidak kejedot dan sebagainya. Itu kalau untuk TK ya. Nah, sekarang variabel yang kedua ini, orang tua. Nah, untuk orang tua yang masih bisa dibenerin, ya kita benerin. Tapi kalau untuk orang tua yang
tidak bisa dibenerin atau tidak bisa diajak kerjasama, ya mau gimana lagi? Guru kan punya keterbatasan, guru bukan malaikat, guru bukan anu. Yang penting pada saat di sekolah, anak itu mendapatkan semua yang seharusnya anak terima. Jadi pendidikan akhlak. Sebenarnya pendidikan akhlak itu bisa dimulai dari 3 hal yang sederhana banget. Anak itu harus diajarkan yang namanya 1, minta maaf, 1, bilang terima kasih, dan ketiga adalah bilang permisi. Kalau di Islam mungkin permisi, assalamualaikum, selamat pagi, hai, menyapa. 3 hal itu mutlak banget dilakukan. Nah, kalau itu terus-menerus dilakukan, nah, itu 1 langkah, 1 pintu untuk menuju keberhasilan anak yang lain. Itu. Kita belum bicara tentang prestasi akademis nih, kita belum bicara tentang anak itu gifted atau gimana. Kita menghadapi orang tua saja sudah sebegitu puyengnya, apalagi orang tua yang tidak bisa diajak kerjasama. Biasanya kan orang tua yang tidak bisa diajak kerjasama ini biasanya karena pendidikan. Bisa pendidikan rendah, atau mungkin pendidikannya tinggi tapi kurang gaul. Ya, kuncinya itu, kalau nggak kurang gaul, ya pendidikan rendah. Gitu. Atau ada faktor-faktor yang lain, seperti ternyata orang tua sendiri bermasalah di dalam dirinya, di dalam rumah tangganya. Nah, kalau sudah menyangkut itu kan di luar domain dari pihak sekolah, di pihak guru. Gitu. Seperti itu loh, Jeffy. Ada yang lebih lagi? Yang lebih kasus saja, nggak apa-apa. Kasus itu malah lebih asik untuk dibahas. Oke, ada nih Om. Tenang. Ada nih. Iya. Jadi anak si ibunya secara akademis kurang banget, cenderung males. Iya. Terus tapi udah disupport. Iya. Udah disupport, cuma ya ini takut salah juga gitu. Nah itu punya harus ngapain ya? Cara ngarahinnya itu gimana tuh? Terus juga ini apalagi ada masalah gadget juga. Jadi cara ngerem anaknya biar nggak main gadget terus tuh gimana gitu? Kalau masalah gadget itu mutlak, singkirkan gadget. Itu, singkirkan gadget, nggak ada kata enggak. Itu. Kalau nggak disingkirkan, batasi. Tapi pertama kali harus disingkirkan dulu. Tidak sama sekali. Itu dulu, pertama. Terus yang kedua, gadget akan diberikan dengan batasan-batasan waktu tertentu, dimulai dari batasan waktu yang singkat, cuman umpama 1 jam, 2 jam, atau 1 jam dulu deh, atau 2 jam. Nah, tetapi memberikan gadget harus ada syaratnya, nggak boleh gratis. 1, kan tadi akademisnya kurang, gitu kan. Nah, 1, dia harus mengerjakan tugas-tugasnya sekolah. Terlepas dia bisa atau tidak, itu soal belakang. Tapi jangan sekali-kali kita ngomong ke anak, kerjakan nak, kamu bisa atau nggak bisa, yang penting kerjakan. Nggak bisa itu, bisa atau nggak bisa itu soal nomor 2, yang penting kamu kerjakan. Nggak bisa begitu. Kita harus bilang ke anaknya, kerjakan. Udah. Nah, kalau si anak itu, biasanya anak itu kan kalau menolak dan orang tua harus konsisten ya. Konsisten, kuncinya orang tua itu harus konsisten. Orang tua bilang kerjakan, anak nangis, kita tetap aja kerjakan. Anak kan paling nangis ujung-ujungnya ngamuk, ya kan? Kalau udah ngamuk, udah cuekin dulu, ignore aja. Kita tunggu sampai nangisnya berhenti. Begitu nangisnya berhenti, kerjakan. Jadi kata kerjakan itu tidak hilang hanya gara-gara anak itu nangis atau anak-anak itu ngamuk gitu loh. Tetap kerjakan. Jadi anak sampai pada tahap titik bahwa percuma juga saya nangis, percuma juga saya ngamuk, tetap aja saya disuruh ngerjakan. Akhirnya anak nggak punya pilihan kan selain mengerjakan. Nah, itu 1 poin. Gitu.
dalam hati orang tua itu cukup disimpan saja bahwa aku ngerti kok, kamu itu pasti sulit ngerjain ini. Nggak seweneng kamu, tapi kamu harus lalui ini. Gitu loh. Karena itu salah satu cara kita mengajarkan bahwa pada anak bahwa nanti di kehidupan yang lebih luas lagi, ada banyak hal yang kamu nggak suka, tapi kamu harus hadapi. Gitu loh. Di luar banyak banget hal-hal yang tidak kamu suka, yang nanti harus kamu lalui dan kamu harus hadapi. Itu melatih anak supaya anak tangguh kan akhirnya. Bukan hanya tanggung jawab loh. Ada banyak hal yang bisa dilatih ke anak. Setelah tanggung jawab, ritual, anak itu harus mengerjakan apa yang jadi tugas. Nanti ujung-ujungnya anak itu jadi tangguh kan. Gitu. Nah, triknya anak itu biasanya nangis, sudah. Kalau nggak nangis, paling ngamuk, udah. Tapi orang tua harus konsisten bahwa gadget tidak akan diberikan sebelum tugasnya selesai. Nah, itu salah satu support orang tua. Begitu. Pertanyaannya, konsistenkah orang tua? Itu yang pertanyaan paling berat. Jadi, saya selalu meyakini bahwa keberhasilan anak itu di masa anak-anak itu, keberhasilan anak itu ditentukan oleh faktor orang tua. Nggak peduli itu bapaknya, nggak peduli dari ibu gurunya, ibunya. Itu pasti ada keterlibatan orang tua. Nggak bisa anak itu pinter sendiri. Loh, kalau anak itu pinter secara alami, iya. Itu pemberian Allah, pemberian Tuhan. Anak itu pinter semua memang. Nah, jadinya yang satu, ada anak yang kelihatan goblok, ada anak yang kelihatan bodoh, ada anak yang kelihatan begini. Itu karena orang tua. Saya meyakini itu. Tetapi itu untuk kasus anak-anak yang tidak punya diagnosa-diagnosa tertentu loh ya. Yang dalam tanda kutip selalu mengklaim dirinya anak saya normal. Gitu. Bahwa walaupun sebenarnya saya normal dan tidak normal itu nggak nyaman aja nyebutnya. Tapi yang jelas istilah yang lebih halus mungkin anak ini tidak punya diagnosa apapun. Dia seperti kita pada umumnya. Ya peran orang tua itu sangat-sangat mutlak. Jadinya apa ya tergantung orang tua. Anak itu kan sebenarnya tinggal menjalani hidup. Saya selalu bilang berulang kali, anak itu tinggal menjalani hidup. Dan naluri anak adalah senang-senang. Hedonis. Yang penting senang, itu anak. Ya memang itu dunia anak. Tapi kita jadi orang tua kan, gimana senangnya anak jadi ilmu, kan gitu. Gimana senangnya anak jadi bermanfaat, gimana senangnya anak jadi akhlak yang mulia, gimana senangnya anak jadi anak yang tahu toto kromo. Itu kan sebenarnya. Tapi semuanya tetap kembali lagi ke kata empat huruf tadi, happy. Kalau nggak happy, nggak usah dijalankan. Itu sih. Oke, baik. Oke, ada lagi mungkin? Jadi sekarang kita akan beralih ke seksi diskusi. Mungkin audiens yang ingin bertanya secara langsung boleh di-unmute sound-nya dan langsung mempertanyakan kepada Om Eko. Silakan. Mungkin dari Ibu Sri Haya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan yang keterkaitan tadi. Ini kami menghadapi kehidupan nyata ya, karena kami sebagai seorang pendidik PAUD. Ya seperti itu tadi, kita menghadapi orang tua yang biasanya ada yang sibuk kerja, ada yang memang ekonominya memang kurang, dan mereka juga sibuk kerja karena ekonomi kurang, jadi kurang memperhatikan anak. Kadang anaknya itu nakalnya minta ampun, ya kami bukan menyebut anak itu nakal, tapi ya istimewa gitu menurut saya.
Lah, Iya, itu iya. kadang kami tidak mempunyai kemampuan yang lebih untuk menghadapi anak. Hanya cuma satu, kami kesabaran aja. Cuman kadang anak itu menghadapi anak dengan anak yang sangat tantrum, kadang anak kalau nangis itu sampai tantrum gitu. Iya. Kami hanya bisa meredam, terus anak itu ya bisa apa? Kadang sulit dikendalikan gitu. Jadi kami ingin menanyakan gimana kami itu menghadapi orang tua, penyampaiannya gimana agar kami itu bisa bisa menyampaikan orang tua kalau memang pendidikan anak usia dini itu sangat perlu sekali untuk anak-anaknya gitu, Bapak. Oke. Ini ada dua persoalan. Saya tahu yang pertama tadi kondisi orang tua yang begini dan kondisi anak yang begini gitu kan. Untuk kondisi orang tua, guru intervensinya sangat minim sekali. Gitu. Dan kalau guru tidak bisa berbuat apa-apa terhadap sikap orang tua, saya masih menganggap itu satu hal yang wajar. Karena bukan domainnya guru untuk mempengaruhi orang tua. Guru hanya bisa mengharapkan kesadaran orang tua agar mau bekerja sama dengan sistem yang akan dilakukan pihak sekolah. Itu. Nah, memang banyak kenyataan bahwa kondisi di lapangan ternyata justru orang tua yang punya tingkat ekonomi lebih tinggi, tingkat pendidikan lebih tinggi, yang justru lebih peduli dengan anaknya. Satu. Kalau ada kepedulian dari dari sisi orang tuanya, akhirnya melahirkan anak-anak yang berkualitas. Begitu menghasilkan anak yang berkualitas, anak itu diharapkan akan mencapai tingkat penghasilan atau pendapatan atau istilahnya ya nanti dia gampang cari duit. Karena dukungan-dukungan dari orang tua tadi. Dan celakanya itu terjadi pada orang-orang tua yang dengan menengah ke atas. Akhirnya orang tuanya kaya, anaknya kaya juga. Nah, kebalikan yang Ibu Srihaya sampaikan, orang tua dengan pendidikan rendah, dengan pendidikan rendah, dengan sibuk dia mencari uang, anaknya tidak diperhatikan, atau anaknya menjadi generasi yang tanpa peduli, kualitasnya tidak sesuai dengan permintaan pasar, akhirnya anak ini nggak jadi apa-apa. Akhirnya kan yang terjadi, kemiskinan menghasilkan kemiskinan baru. Nah, kalau ini terjadi kan, kesenjangan sosial ini kan makin tinggi dan kecemburuan sosial makin tinggi. Akhirnya sekarang yang terjadi kan, iya, itu enak. Wong tuane kaya, anaknya kaya. Bukan. Ya karena pendidikan tadi, pendidikan usia dini tadi. Itu tentang kondisi yang lebih luas lagi ya. Nah, sekarang balik ke anak. Dengan berbagai macam anak yang ada yang ngamuk, ada yang nakal dalam istilah dan sebagainya. Nah, ada dua hal yang perlu dilakukan. Salah satu, kita harus melihat dulu apakah anaknya ini punya hambatan-hambatan psikologis yang lain. Mungkin anaknya punya hambatan autis mungkin, anaknya mungkin learning disability, mungkin anaknya gifted, bahkan bergifted itu berbakat, atau mungkin anaknya disleksia atau gimana, banyak hal. Nah, setiap permasalahan anak, atau anaknya mungkin bahkan normal seperti anak-anak kita, gitu loh. Artinya, nah, dua hal ini memerlukan penanganan yang berbeda. Gitu. Tapi semuanya sama, artinya sama dalam artian garis besarnya sama. Bahwa kita sebagai guru, terutama PAUD, itu hanya mampu bersabar. Modal utamanya bersabar.
Begitu modal utama sabar, gampang itu nanti untuk diajari hal-hal yang sifatnya spesifik, yang rumit itu tadi. Gitu. Biasanya kalau saya nangani anak yang tantrum itu biasanya ini kalau di setting sekolah nih Bu ya. PAUD kan ya. PAUD itu kan biasanya banyak meja, banyak kursi, banyak mainan gitu kan, banyak anak kecil main gitu kan. Nah, pada saat anaknya tantrum itu saya usahakan temannya semua menyingkir, menyingkir, meja, kursi, dan benda-benda yang ada di sekitarnya itu kita singkirkan. Jadi anak itu seperti, sorry, saya gambarkan sedikit. Gambarkan sedikit. Umpama ini ada ruangan kotak, ini ada ruangan kotak. Anak yang ngamuk itu anak yang ngamuk itu kita tempatkan di tengah. Anak yang ngamuk itu kita tempatkan di tengah. Sehingga pada saat dia ngamuk itu kan kita menjaga kalau pas ngamuk tangan dan kakinya itu tidak nendang-nendang kemana-mana sehingga kena kursi, kena meja yang itu membahayakan dia. Tetap Ibu ya, kuncinya adalah safe, aman bagi anak ini. Nah, teman-temannya pun kita kasih pengertian karena ini PAUD ya Ibu ya, anak usia TK ya. Kita yakin pada kami kelompok bermain jadi anak usia di bawah TK. Iya, paham. Usia dini. Kita menyampaikan kepada teman-temannya yang untuk kita singkirkan, kita bilang begini saja, ayo teman-teman, kita kasih kesempatan umpamanya Farhan. Kita kasih kesempatan Farhan untuk marah-marah dulu ya. Ayo kita menyingkir dulu, udah. Jangan ada yang menyapa Farhan, jangan ada yang menyentuh Farhan, jangan ada yang berkomentar Farhan. Udah, cuekin aja, bahkan ngelihatnya pun jangan. Ayo kita kerja sendiri, kita baca, kita apa. Anak-anak yang lain sibukkan. Jadi, si anak ini kalaupun ngamuk dan tantrum gulung-gulung, itu dia tetap di tempat yang aman, di tengah-tengah. Gitu. Dan kita tungguin sampai kapan dia ngamuknya. Udah nggak usah ada sepatah kata pun. Farhan diem ya, Farhan mau apa? Jangan. Kasih kesempatan dia. Karena pada saat dia ngamuk begini, Bu, biasanya yang diharapkan adalah perhatian. Dia cari perhatian. Perhatiannya dengan cara yang normal, umpama ini. Farhan banting mainan. Terus kita bilang, Farhan nggak boleh banting mainan ya. Biarin. Nanti terus dia ngamuk. Karena tidak boleh. Nggak boleh. Tetap aja. Nggak boleh. Tetap aja. Nggak boleh. Berulang kali. Akhirnya kan anak frustasi ngamuk. Itu sebenarnya adalah cara dia untuk menarik perhatian kita. Nah, cara minta perhatiannya aja sudah salah, Bu. Artinya, kita jangan sampai salah juga memberikan perhatian. Kalau caranya salah memberikan perhatian, ya kita nggak usah berikan perhatian dong. Kita cuekin aja dulu. Sampai dia capek untuk berhenti. Yang penting kita harus sadar, Bu, harus teliti banget. Jangan sampai anak itu menyakiti diri sendiri. Kalau sudah menyakiti diri sendiri, cara penanganannya pun akan beda. Nah, bahasan-bahasan seperti ini butuh sesi khusus, Ibu. Ini bahasan yang menarik. Nanti satu saat kita bisa lah ngobrol-ngobrol tentang ini. Gimana sih cara ngatasi anak yang tantrum, gitu. Yang tantrum sampai, waduh, ya mulutnya ngomong kotor, yang kakinya nendang, main fisik, dan sebagainya. Itu ada trik-trik khusus. Tapi yang jelas, secara garis besar, kita kasih kesempatan dulu anak ini untuk melampiaskan emosinya. Jangan ditahan. Jangan ditahan. Karena apa? Sebenarnya anak ini kan tetap aja manusia seperti kita, Bu, yang butuh pelampiasan emosi. Jadi jangan sampai emosinya itu tidak tersalurkan, walaupun salah caranya. Awalnya salah.
Tapi kalau kita menangani dengan cara yang benar, itu nanti pada akhirnya anak ini cara menyalurkan emosinya betul, benar. Tapi ingat bahwa ini tidak bisa dilakukan sekali jadi, Bu. Ini harus berulang kali. Kasus saya ini, dengan anak-anak seperti ini, itu saya harus mengalami pertama kali nangis ngamuk nggak karu-karuan itu bisa 2 jam. Saya tungguin dan saya nggak bereaksi apapun. 1. Besok lagi masih begitu lagi. Jadi dia menguji kesabaran kita. Ya saya nggak peduli. Kamu mau nangis sehari 2 hari, saya tungguin. Gitu. Besoknya lagi nangis lagi, tapi udah nggak 2 jam, Bu. 1 jam. Nggak apa-apa. Ada kemajuan. Kemarin 2 jam, sekarang 1 jam. Tetap saya cuekin gitu. Ya seperti tadi. Besoknya lagi saya datang ke situ lagi. Anaknya masih ngamuk lagi, masih nggak terima dengan saya. Setengah jam tapi, Bu. Ngamuknya. Kan maju. Akhirnya pada saat 1 titik, dia cuma nangis, cuma begini-begini aja, nyamperin saya. Karena dia udah nyerah. Begitu udah nyerah, dia sudah nangis dengan cara yang benar, marah dengan cara yang benar, cuman begini-gini aja, saking dia kemarin ngamuk juga dicuekin kok, gitu. Akhirnya dia nyamperin saya, lah saya ya harus memberikan apresiasi dong pada dia, karena dia sudah berprestasi, ngamuk dari 1 jam, 2 jam, 1 jam, setengah jam, sekarang cuman nangis denginging gitu aja. Ya saya harus berikan apresiasi dong. Saya tanya, kenapa Farhan? Kamu mau apa? Farhan mau main itu. Nah, ternyata selama ini dia ngamuk-ngamuk begini karena main itu. Ya, kita cukup kasih aturan. Ya, nggak apa-apa main, tapi dengan cara yang benar. Sekali lagi, Bu, nggak bisa sekali jadi. Berulang kali. Nah, itulah makanya saya bilang kesabaran. Gitu. Begitu anak itu sudah bisa main dengan hal yang benar, 1 poin kita berhasil. Kita tidak bisa, guru tidak bisa dikalahkan hanya dengan ngamuknya kamu. Nah, biasanya guru yang tidak sabar kan ngambil cara aman, Bu. Kalau ngamuk, udahlah kasih aja, kasih daripada ngamuk. Ini akan semakin memupuk perilaku negatifnya, Bu. Jadi kalau menurut saya, ini perilaku negatif, tapi serem, Bu. Adepin. Dah. Tapi ngadepinya ya nggak sekali jadi, Bu. Sekali lagi, tidak sekali jadi. Sekarang masih ngamuk. Besok ngamuk juga. Besoknya lagi ngamuk juga. Tapi kalau Ibu perhatikan, pasti kualitasnya ngamuk turun, Bu. Pasti itu. Saya sudah buktikan sendiri itu. Seperti itu. Nanti ada bahasan khusus, Bu, tentang anak ngamuk. Siap, Bapak Eko. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita japri-japrian aja tentang bahasan tentang anak ngamuk, gitu. Oke. Terima kasih, Om Eko. Ya. Untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Izin, Mas, saya masih tanya lagi. Satu lagi boleh nggak? Oh, boleh, Bu, silakan. Ini kan sekarang itu lagi bergemingnya pelatihan untuk guru-guru PAUD itu untuk menghadapi era tahun 2001 itu ya, era 4.0. Lah itu kan anak dituntut ini pembelajaran harus gini. Saya itu jadi bingung. Bingungnya kenapa? Karena di lingkungan saya itu sepertinya tidak bisa diterapkan dengan pembelajaran yang kami terima tentang STEAM, tentang ya kita bisa menerapkan tapi nggak bisa maksimal seperti yang diminta dari pelatihan kami. Terus itu kan mencakup 4 porsi itu ya, yang kolaborasi, critical thinking, terus pokoknya 4 porsi itu. Kolaborasi kan dengan orang tua, terus critical thinking itu kan ya anak harus punya sifat yang kritis gitu ya. Tapi pembelajaran kami itu kan ya anak usia dini aja. Dan sedangkan kami tuh merasa kayak bingung, lingkungan kami
kalau misalkan orang tua diajak, ya seperti itu tadi, karena lingkungannya kan kurang mendukung. Saya mengalami kesulitan seperti itu, Pak. Iya. Mungkin Bapak bisa memberi masukan untuk kami. Karena ini kan sifatnya administrasi ya, Bu ya. Administratif banget gitu loh. Jadi artinya tuntutan yang diminta dari apa ya? Pendidikan dasar dan menengah itu mungkin ya, atau pendidikan anak usia dini mungkin itu dari itu. Nah, itu karena sifatnya administratif banget ya memang yang sebaiknya Ibu sampaikan adalah menyederhanakan bahasa yang mereka tuntutan mereka itu, maksudnya inovatif. Inovatif itu apa sih Pak konkretnya? Karena gini Bu, kalau kita bicara tentang anak PAUD, anak usia dini, itu kita harus bicara yang konkret-konkret Bu. Kita harus bicara yang konkret-konkret. Artinya, konkretnya gimana sih? Inovatif. Lah, inovatifnya gimana? Eksplorasi loh. Eksplorasi itu yang gimana? Ini anak loh, gitu loh. Anak usia dini. Eksplorasi itu diajak main. Nah, itu yang pengen saya dengar dari tuntutan ini. Tolong disederhanakan kata-katanya. Oh ya, anak harus diajak main pasir atau main apa selama ini bekerja sama dengan temannya, bermain dalam kelompok gitu. Jadi, kalau saran saya, kita harus tanya lagi, tolong dong sederhanakan bahasanya, konkretnya apa yang kita harus lakukan, itu satu. Terus yang kedua adalah, kalau Ibu merasa sarana dan prasarana di sekolah Ibu belum memadai, ya sebaiknya lakukan dengan apa yang ada saja. Karena toh PAUD itu pendidikan anak usia dini juga apa namanya basic banget. Kalau dibilang itu semu ya semu, artinya semu gini. Itu apa namanya pembelajarannya lebih ke psikologis daripada ke akademis. Iya kan Ibu? Lebih ke motorik dan psikologis daripada ke akademis gitu loh. Nah, makanya yang harus dilakukan adalah itu tadi. Yang penting semampu Ibu saja. Ibu sudah melakukan sesuatu yang maksimal, ya silakan monggo. Mereka mau menilai apa gitu. Tapi tetap harus dikomunikasikan Bu dengan pemangku kebijakan ini Bu. Artinya mungkin dengan dinas apa gitu, disederhanakan aja kata-katanya. Seperti itu. Tapi yang penting kesabaran ya Bu ya. Itu sangat mutlak sekali. Gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya. Terima kasih Pak Eko untuk masukannya. Ini sangat mensupport buat kami. Iya. Nanti Japri saja Ibu. Sekarang jadi kita tutup dulu sesi Q&A-nya. Apabila Bapak Ibu masih ada ingin bertanya, nanti bisa di Japri pribadi ya, Om Eko ya. Oh iya siap. Iya siap. Nanti di lewat nomor yang sudah di-share, nanti mungkin bisa di-share lagi, bentar Teresa. Baik, kami ada beberapa pengumuman. Ini nomor Japrinya Pak Eko Putranto. Bila ada yang ingin bertanya secara pribadi, bisa melalui nomor WA ini. Silakan kalau ada yang ingin catat dulu. Baik, lalu kemudian pengumuman berikutnya. Ini untuk pengumuman donasi yang nanti akan kita salurkan ke Taman Baca di Jawa Tengah melalui rekening BCA atas nama Andrew Widyata Putra. Pengumuman tambahan, jadi untuk teman-teman maupun saudara Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar ini, dan juga yang sudah menyumbang boleh japri by WA ke nomor saya maupun ke nomor Teresa untuk meminta sertifikat. Jadi nanti di sertifikat ada tanda tangan dari Pak Eko Putranto,
ada pula juga tanda tangan dari dosen, juga ketua penyelenggara. Jadi sertifikat itu gunanya apa? Sertifikat itu berupa Certificate of Appreciation bahwa saudara-saudara di sini sudah mengikuti webinar dari awal hingga selesai. Sekian pengumuman dari saya. Mungkin ada panitia lain yang dapat menyampaikan pengumuman tambahan? Lagi pengumuman selanjutnya? Kalau tidak ada, berarti kita telah sampai ke akhir dari webinar ini. Kemudian saya persilakan kepada Ketua Andrew untuk memberikan penutupan. Iya, jadi nggak terlalu lama nih. Jadi kami dari kelompok Trio Profdev dan juga untuk Pak Eko ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu untuk mengikuti webinar ini, terutama dari Yayasan Taman Baca, yaitu Cetik Geni, Bu Rita, dan tadi siapa, maaf, Dama ya, maaf kalau salah. Lalu juga ada juga Ibu Sri Hayan nih dari KB Angkasa Merak yang datang untuk berpartisipasi juga di sini. Dan juga kepada Pak Eko yang telah menjadi pembicara kita untuk hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi ada sesi foto. Silakan, operator. Dan silakan peserta webinar di sini dapat menyalakan kamera. Kita akan foto bersama. Oh, di sini juga ada Kak Rian tuh tadi. Ah, itu dia. Halo Kak Rian. Kak Nurul Damayanti, silakan menyalakan kamera. Juga Aurora Ola ya, silakan menyalakan kamera. Oke. Oh, mulai nyala lagi. Sebentar. Sangat tuh. Oke. Lihat ke kamera, saya hitungin 3, 2, 1 seperti biasa untuk di ini. Jadi 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Thank you, Andrew. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Setelah sesi penutup barusan, Bapak Ibu boleh leave ruangan, dan juga boleh, jika ingin bertanya-tanya lebih lanjut, boleh kontak Pak Eko Putranto. Karena tadi nomornya juga sudah di-share. Nah, nanti boleh langsung di chat saja kalau misalnya ada permasalahan yang lebih serius, lebih intens gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih juga. Saya boleh leave nih? Oh ya, boleh Om. Terima kasih Om Eko. Makasih Om. Makasih Om. Makasih semuanya. Om. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Makasih Cetek Geni.